Teman-teman Citra Indonesia, belakangan kita dikhawatirkan dengan rancangan KUHP terkait dengan penghinaan pejabat, baik dari level kepala daerah, anggota dewan, dan sebagainya. Saya kira rancangan undang-undang atau apapun, KUHP atau apapun pada levelnya hari ini atau situasi hari ini, pasal penghinaan kepada para pejabat itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas, bahkan juga bukan menjadi sesuatu yang penting dan diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akuntabilitas publik, itu yang paling penting, dan bisa bagaimana kita meningkatkan agar masyarakat mau melakukan partisipasi yang paling minimal yang harus dilakukan rakyat, atau rakyat harus makin banyak melakukan partisipasi pada pembangunan atau perhatian atau kepedulian mereka kepada negara, adalah bagaimana agar kita semua men-encourage, memperkuat atau membesarkan mentality, memperbesarkan rasa dan hati kita agar rakyat semakin hari semakin banyak yang mau bicara, banyak yang mau mengkritisi pemerintah, banyak yang mau mengkritisi penguasa, banyak yang mau mengkritisi pejabat. Nah, dengan dibandingkan dengan karakter budaya kita yang feodalistik ini, kita memang tidak memiliki budaya mengkritik atasan, kita tidak memiliki budaya mengkritik pejabat, pemerintah. Justru ini adalah sebuah kelemahan, sebuah kerugian buat kita kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju. Justru bangsa yang maju adalah rakyat harus diberi kebebasan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya agar rakyat tidak memiliki rasa kekhawatiran, tidak memiliki rasa ketakutan bahwa dia akan mendapat delik hukum, akan dituntut oleh pejabat itu, yang notabene pejabat adalah orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki power untuk mempengaruhi proses hukum, atau juga orang sungkan dan segan sama dia apabila seorang pejabat sudah berperkara atau berkonflik dengan rakyat. Jadi justru yang namanya undang-undang, dalam hal ini KUHP atau apapun, seharusnya yang diperkuat adalah hak-hak rakyat untuk melakukan kritik, mengkritisi penguasa, mengkritisi pejabat, sehingga kita akan lebih semakin demokratis, kita akan semakin lebih maju dalam berpikir. Memang ada beberapa peristiwa kritik rakyat itu kebablasan, omongan rakyat itu nggak enak didengar telinga, tapi bukan, kalau kita jadi pejabat publik kita nggak boleh baperan. Semakin rakyat itu bicara, semakin rakyat itu cerewet, kita semestinya senang, bangga, bahagia bahwa ada orang yang peduli sama kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Kecuali kalau memang pejabat-pejabat itu dari awal anti kritik dan nggak mau bekerja buat bangsa dan negara ini, pasti dia akan gelisah dengan suara-suara sumbang. Nah, yang membahayakan bahwa kritik kepada para pejabat itu menimbulkan penghinaan, itu bagi saya adalah sesuatu yang masih dalam batas toleransi. Yang tidak boleh ditoleransi adalah ketika ada orang gitu ya, masyarakat bicara yang mengandung unsur fitnah, yang tidak mengandung kebenaran, dan itu merugikan reputasi atau citra dan harga diri pejabat itu. Memang kalau dia bicara tentang fitnah, itu kan sudah ada undang-undang yang banyak mengatur itu. Tinggal bagaimana pejabat publik itu mengatakan keberatan, melakukan tuntutan hukum dan sebagainya. Itu bisa digelar di pengadilan sehingga semuanya menjadi clear. Dan harusnya bukan produk hukum yang membatasi rakyat mengkritik pejabat, tapi sebaiknya para pejabat ini memperkuat produk-produk, program-program, aturan-aturan bagaimana negara bisa semakin intens memberikan sosialisasi kepada rakyat, bagaimana menyampaikan kritik yang tidak ya, atau yang bisa menghindari dari delik hukum itu, sehingga rakyat punya panduan, punya guidance, punya koridor ketika mereka menyampaikan kritik-kritik kepada pejabat-pejabat publik atau pejabat pemerintah.
Jadi bukan rakyat malah ditakut-takuti, rakyat semakin diperkecil ruangnya untuk mengekspresikan kritik, mengekspresikan kecewaan. Karena kalau dibandingkan dengan negara maju, semua pejabat-pejabat di negara maju itu wajib mempublish nomor kontaknya sehingga rakyat bisa menghubungi mereka secara langsung. Walaupun itu mungkin di Indonesia belum bisa kita lakukan karena masyarakat juga masih belajar berproses untuk menyampaikan di level mana dia harus mengadu, apakah di level camat, di level bupati, di level gubernur, di level menteri, di level presiden. Tapi ketika kita belum mengarah sampai di sana, tapi sekonyong-konyong ternyata diam-diam pemerintah, anggota dewan bermufakat mempersiapkan undang-undang, aturan-aturan yang makin membuat rakyat takut untuk bicara, bagi saya ini tentu mengecewakan. Nah, kalau terkait dengan pencitraan, seharusnya para pejabat itu kalau khawatir citranya rusak atau rugi, ya bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan langkah-langkah yang bisa memberikan terobosan yang kreatif sehingga bisa dinilai masyarakat bahwa mereka penuh komitmen dan memiliki prestasi. Jadi walaupun 1-2 misalnya pejabat tersebut salah bicara atau menyinggung rakyat atau ada hal yang tidak berkenan pada rakyat, tapi begitu rakyat tahu bahwa dia punya komitmen yang baik, rakyat tahu bahwa dia memiliki prestasi kerja yang baik, saya rasa tidak akan sebegitu ganasnya rakyat akan menyerang dia. Dari banyak peristiwa-peristiwa yang saya amati, kritik rakyat terhadap pejabat publik, kritik rakyat terhadap pemerintah adalah karena pejabat itu sudah keterlaluan dalam mengabaikan komitmennya pada rakyat. Jadi perkuat saja kerja yang baik, tak usah hirau dan tak usah risau dengan kritik-kritik pada rakyat. Anggap saja pembicaraan rakyat itu adalah proses kita menjadi dewasa dan rasa sayang rakyat kepada yang bersangkutan.